Bang Jatim kebobolan tapi Bu Hovifah alias Gubernur Jawa Timur malah memberi pujian. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bayangin jadi warga Jawa Timur yang Bank Jawa Timur, bank daerahnya itu kebobolan 560 miliar plus tiba-tiba gubernurnya ngasih pujian. Gubernur Jawa Timurnya bukan marah, bukan gregetan, bukan geram, bukan nanya siapa pelakunya, bukan nanya kenapa bisa kebobolan, tapi malah bilang kita patut bangga. Ini Gubernur Jawa Timur agak-agak canggih ya kata gua ya. Bank daerah yang dia pimpin alias Jawa Timur kebobolan setengah triliun lebih, 560 miliar gitu ya, setengah triliun lebih gitu ya. Tapi reaksinya seolah-olah anak-anak warga Jawa Timur itu nilai UN-nya 100 alias sempurna, malah dipuji. Ibu, Bu Hovifah, ini mohon maaf ya, ini daerah ibu, banknya kebobolan Bu. Oh, kita kebobolan 569 miliar, nggak apa-apa, kita kan masih untung 1 triliun. Ibarat kata gini, rumah lu lagi kobong nih, rumah lu kebakaran gitu ya, terus lu bilang, oh ya udah nggak apa-apa rumahnya kebakaran, tapi kan kita masih punya kulkas sama TV-nya utuh. Bu, harta publik itu bukan trial error manajemen Bu. Hovifah, saya memang bukan warga Jawa Timur, saya warga Jawa Barat ya Bu ya. Tapi menurut saya Bu, ibu ini agak lain. Masa ya harus nunggu kebobolan 1 triliun dulu, 5 triliun dulu, baru ibu bisa resah? Masa warga Jawa Timur harus demo dulu, terus ibu baru bisa bilang, oh iya saya ikut prihatin. Kenapa ini malah dipuji Bu? Gimana sih pola pikirnya, saya nggak ngerti Bu, beneran saya nggak ngerti. Bu, UMKM yang butuh pembangunan, yang butuh proses kemajuan gitu ya, ini bisa jadi malah terhambat dan tersendat loh Bu. Ini tabungan rakyat Bu yang jadi taruhannya, tabungan rakyat Bu yang jadi korbannya gitu loh Bu. Rakyat itu menabung susah payah di bank ibu, kenapa ibu bisa-bisanya? Aduh, menurut gue ya, kalian yang jadi warga Jawa Timur, kalian itu berhak loh nuntut transparansi. Karena uang yang bocor itu bukan uang mereka loh, tapi uang kalian loh. Itu uangmu, uang pajak, uang rakyat. Gubernur itu seharusnya bukan jadi pemuja laba, tapi penjaga etika. Di negara lain atau di daerah-daerah Indonesia lain ya, kalau bank daerahnya kebobolan, mereka itu langsung turun, terjun langsung ke lapangan, ambil aksi, apa kek. Ini malah standing applause anjir. Ini Gubernur Jawa Timurnya malah tepuk tangan gitu ya, malah senyum-senyum. Ini gue ya, sekalipun gue adalah warga Jawa Barat, tapi gue kayak nonton sinetron, tapi ini nyata cok. Ini nyata di Jawa Timur. Tiap hari bayar pajak, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, tapi dikorupsi di meja elit. Uangnya bocor di meja elit. Pertanyaan gue simple, kenapa gubernurnya alias Bu Hovifah itu malah memuji? Apa karena Bank Jatim itu ya tetap setor dividen ini, uang kas ke ke daerah? Jangan sampai prinsipnya selama uang mengalir kejahatan bisa dimaklumi. Enggak gitu Bu Hovifah. Tapi mantep banget kalau logika ibu begitu. Kalau begitu maling juga bisa dimaklumi dong. Maling juga bisa dipuji dong kalau kayak gitu. Oh kamu ternyata malingnya, kamu pinter banget ya, kok malingnya bersih banget bisa nggak ketahuan, kamu smart deh. Kayak gitu Bu logikanya. Enggak kan? Transparansi gagal. Pengawasan bocor, akuntabilitas lumpuh. Oke Bu Hovifah, saya akui laba mereka memang besar. Laba Bank Jatim itu memang besar. Tapi ini bukan lomba berlomba laba Bu, ini masalah integritas. Bu Hovifah, saya minta maaf ya. Saya rasa warga Jawa Timur itu bukan anak kecil yang bisa dibodoh-bodohi permasalahan angka. Apalagi ini permasalahan uang Bu. Kita semua di sini tahu ya. Saya juga yakin Bu Hovifah itu tahu dan paham bahwa uang itu adalah sensitif ya. Saya yakin warga Jawa Timur itu tidak semuanya bodoh dan tidak semuanya bisa dibodoh-bodohi. Mereka bisa menghitung dan mereka bisa membandingkan. Mereka bisa membandingkan Bu, warga Jawa Timur itu bisa membandingkan mana yang pantas untuk disebut pemimpin dan gubernur, mana yang pantas untuk disebut konten kreator mukbang. Bank Jatim itu bukan milik elit, Bank Jatim itu bukan milik direksi, tapi Bank Jatim itu milik rakyat. Saya yakin warga Jawa Timur itu nggak butuh pemimpin yang hanya pintar ngomong. Tapi saya yakin warga Jawa Timur butuh pemimpin yang tahu malu. Nama Khofifah Indar Parawansa muncul dalam berita acara pemeriksaan BAP almarhum Kusnadi, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran DPRD Jawa Timur. Dalam BAP tersebut, Kusnadi menyebut Khofifah menerima fee ijon hibah hingga 30%. Namun, Khofifah membantah tegas tudingan itu saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi dana hibah pokir DPRD Jatim 2019, Kamis 12 Februari 2026. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan mempertanyakan logika pembagian angka fee yang tercantum dalam BAP. Selain Khofifah, Kusnadi juga menyebut nama Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekda Prof Jatim, serta sejumlah kepala OPD Pemprov Jatim sebagai pihak yang diduga menerima fee ijon dengan besaran bervariasi. Khofifah menilai keterangan tersebut perlu dicermati secara mendalam. Tak omongin dan info penting melocot, tapi aja mau ngomong ya. Tak omongin, tapi aja mau ngomong. Tenan iki melocot kebul dan ya info penting. Kemarin KPK sempat ya memanggil ibu kita, Ibu Kholifah ya, untuk memberikan keterangan
di Tripikor ya, masalah dana hibah yang dibagi-bagi oleh para pejabat DPR Jawa Timur. Tapi mangkir bukan karena tidak alasan, ada suatu hal yang lebih penting. Yang pertama, katanya itu menghadiri sidang paripurna DPR di Jawa Timur dan mempersiapkan penyambutan Pak Prabowo yang ada di Malang dalam rangka 1 abad acaranya NU. Nah, tapi friend, aku ti bisi KPK info masih ngono friend, diampit ora bisi emang aku sapa. Oleh info saka KPK, Ibu Khofifah dijadwalkan dipanggil ulang untuk memberikan saksi dan keterangan masalah dana hibah itu tanggal 12 Februari friend ya, tanggal 12 Februari ya, dijadwalkan ulang untuk memanggil Ibu Gubernur Jawa Timur untuk memberikan keterangan masalah dana hibah yang totalnya triliunan rupiah friend. Kemana saja larinya ya, termasuk ya mantan ketua DPRD Jawa Timur Pak Kusnadi yang telah almarhum dan kemarin diwakili istri simpenannya yang menikmati dana alirannya, termasuk beli rumah 11 miliar dan Robicon dan mobil bangun rumah di Lamongan. Sekarang gilirannya kepala daerah Jawa Timur ya, karena almarhum ketua DPR di Jawa Timur menyampaikan ya, nggak mungkin kepala daerah nggak tahu karena yang mencairkan beliau gitu friend. Kita tunggu episode melocot kembul kedul kebus mongah janem, kita tunggu ya, kita tunggu apa yang akan terjadi ya, menjadi saksi apa ikut menikmati. Kita tunggu selanjutnya. Oke friend, sabar. Ruang sidang hening, kamera menyala, dan satu nama besar dipanggil sebagai saksi, Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jawa Timur itu memenuhi panggilan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jawa Timur 2019 di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Di hadapan majelis hakim, ia membantah keras isi BAP almarhum Kusnadi yang menyebut adanya aliran fee hingga 40-45% ke sejumlah pejabat termasuk gubernur. Tidak benar, tidak ada, tegasnya. Khofifah menyebut skema potongan itu tak rasional. Secara matematis katanya, jika jumlah bisa melampaui batas kewajaran. Ia menegaskan mekanisme hibah melalui musrembang, KUA PPAS hingga TAPD bersifat terbuka dan kolektif. Bahkan ada SPTJM dan fakta integritas sebagai pengaman. Namun publik tak sekedar mendengar bantahan. Anggaran hibah pokir 2020 yang sempat menyentuh 2,8 triliun tetap menyisakan tanda tanya. Sidang masih berjalan, fakta akan diuji, dalil akan ditimbang. Kini pertanyaannya, apakah ini sekedar badai politik atau pintu masuk pembongkaran yang lebih besar? Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Kalau masyarakat Jawa Timur menemukan ada jalan-jalan berlubang, mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov 1 kali 24 jam, saya ingin pastikan itu akan bisa diatasi. Emang benar, Cagup Jatim, Khofifah bagi-bagi uang 10 juta rupiah?
Menurut hasil penelusuran, video yang berisikan narasi bagi-bagi uang oleh Cagup Jatim Hovifah Indar Parawansa bersifat salah dan menyesatkan. Setelah ditelusuri, akun TikTok yang mengunggah video ini ternyata bukan akun resmi milik Hovifah. Selain itu, suara dan gerak bibir Hovifah tampak nggak selaras. Saya akan berbagi bantuan 10 juta rupiah. Bantuan ini hanya untuk yang benar-benar membutuhkan ya. Selanjutnya, kami menggunakan situs pendeteksi AI Hive Moderation buat pastiin kebenaran video ini. Hasilnya, suara Hovifah punya 99,8% kemungkinan dibuat menggunakan AI. Kami juga menelusuri foto Hovifah yang ada di dalam video menggunakan Google Image dan Yandex. Ternyata, foto itu pernah dimuat dalam headline dan video yang diunggah di YouTube Tribun News dan Tribun Jatim. Dalam video itu, nggak ada sama sekali pembahasan soal bagi-bagi uang sebesar 10 juta rupiah. Cawapres Anies harus memenuhi 5 kriteria yang telah ditetapkan. Kelima kriteria itu adalah pertama. Jadi, dari hasil penelusuran fakta, video narasi bagi-bagi uang 10 juta rupiah oleh Hovifah terindikasi hasil manipulasi AI atau altered video. Cek-cek dulu, jangan kegocek.